Shalom. Shalom. Semua, pada hari ini kami mau memberikan sedikit kesaksian bagaimana Tuhan begitu baik terhadap kami, keluarga kami, terutama untuk suami saya, Daniel Andrea Atong. Tuhan boleh mengizinkan mengalami suatu sakit yang dimana saya akan menceritakan kronologinya. Pada tanggal 23 Oktober bulan kemarin ya, tahun 2020 ini, menjalani hari-hari seperti biasa, aktivitasnya juga menjalani seperti biasa. Pada malam harinya tiba-tiba jam 7.30 malam suami saya mengeluh kepalanya merasakan pusing. Terus tidak lama kemudian, selang 15 menit suami saya bilang dulu lagi hidungnya, kedua hidungnya mampet. Dia merasakan sekujur dari kedua tangannya sampai ke bagian dada, leher, dan sampai ke ujung belakang pundak ini merasakan kesemutan, kebas. Jadi tidak seperti tidak merasakan apa-apa gitu. Melihat itu saya kaget. Mungkin saya berpikir, wah mungkin ini adalah keracunan makan atau bagaimana gitu. Saya pun mungkin mengantisipasi untuk memberikan suami saya minum susu beruang yang larutan untuk pencegahan pertama gitu. Dan kemudian kami langsung menuju ke rumah sakit. Ya puji Tuhan sampai Nah puji Tuhan juga kami boleh tiba di rumah sakit tanpa kendala, langsung ditangani dengan baik, langsung diberikan oksigen, kemudian susternya juga begitu tangkap untuk memberikan EKG, pengecekan EKG. Nah setelah hasil EKG-nya keluar, ada dokter jaganya bilang, ibu ini seperti ada indikasi ada serangan jantung. Wah, kita mendengar itu kami sangat kaget. Saya ditemani kedua keponakan saya, puji Tuhan mereka begitu menemani saya. Kami begitu kaget, kok serangan jantung, padahal tidak pernah ada gejala apapun untuk suami saya ini, tidak pernah mengeluh sakit, tidak pernah mengeluh yang pada umumnya orang mengalami serangan jantung. Nah setelah itu dokter memberikan obat pengencer darah dan obat darah tinggi. Setelah itu berangsur-angsur dalam 3 jam suami saya merasakan pemulihan. Pada esokan pagi suami saya dipindahkan ke ruangan intermediate untuk menjalani perawatan. Dokter itu langsung mengadakan pemeriksaan EKG kembali. Terus memang menyatakan memang ada serangan jantung. Setelah itu di echo. Setelah di echo dokter bilang kayaknya ini harus di kateter mungkin, jadi untuk mengetahui lebih detail lagi, lebih jelas lagi apakah ini sumbatan, seberapa sumbatan atau berapa titik sumbatan gitu. Nah udah pas malam sebelum mengadakan kateterisasi dokter juga bilang ya, mungkin ini pasti ada penyumbatan, tapi kita nggak tahu penyumbatannya berapa persen. Ya mungkin prediksi dokter bisa 1 atau 2 titik. Nah dokter bilang seandainya pas mengadakan kateter ditemukan ada 1 atau 2 titik yang sumbatan, jadi dokter langsung mengadakan tindakan untuk pemasangan ring. Nah jadi kita dari keluarga kita oke, jadi lakukan, memang itu yang terbaik, silakan dilakukan. Nah pas jam 5.30 sore suami saya dibawa ke ruangan untuk persiapan kateterisasi. Nah sedang berjalan pemeriksaan kateterisasi, dokternya memanggil saya masuk. Dokter itu menjelaskan, ibu, dokter itu saya juga terlihat kok dokternya sepertinya panik gitu. Dan dokter bilang, ibu ini suami ibu sudah tidak bisa dilakukan pasang ring karena ini penyumbatannya sudah begitu banyak. Kalau dihitung bisa 7 titik yang sudah tersumbat. Jadi ada 3 saluran darah dari ke jantung itu. Jadi yang atas itu sudah tersumbat 100%.
yang di bawah sudah tersumbat 100%, yang di tengah sudah tersumbat 90%, dan yang lain-lain ada yang 80%, ada yang 70%. Jadi dokter bilang ini sudah tidak bisa lagi dipasang ring. Seandainya dipasang ring, ini mungkin bisa lebih dari 4 ring yang akan dipasang. Jadi ini sudah kurang bagus untuk pasien gitu. Jadi dokter menyarankan ini harus segera, ini harus di bypass. Mendengar bypass, jujur saya sangat syok. Ini kok bisa sampai setiba-tiba ini terjadi gitu, karena selama ini tidak pernah ada keluhan apapun, ternyata bisa sampai penyumbatan yang begitu luar biasa. Saya bertanya sama dokter, apakah pernah nih mengalami mempunyai pasien sumbatan yang seperti sedahsyat ini, tapi kondisinya itu seperti biasa aja, tidak ada mengeluh sakit, tidak ada mengeluh apa-apa gitu. Dokter bilang ya ini memang kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan juga, karena selama ternyata di suami saya itu di dalam pembuluh darah itu ada mengeluarkan jaringan baru untuk menyuplai darah selama ini untuk hidupnya ke jantungnya. Nah dokter bilang ini suatu mujizat juga, karena jaringan itu yang bikin network sendiri untuk membuka jalur untuk aliran darah ke jantung. Jadi selama ini suami saya itu hidup dan terbantu dari jaringan darah yang baru ini. Nah ini adalah suatu mujizat. Singkat cerita, jadi kami pun dengan keluarga kami langsung mengiyakan untuk operasi bypass. Jujur pada saat itu memang saya tahu biaya-biayanya itu tidak kecil ya, tapi saya tahu pasti Tuhan sudah bukakan jalan buat kami semua gitu. Jadi setelah kita ACC untuk melakukan bypass, karena rumah sakit yang kami tuju pertama itu alat operasinya kurang lengkap, jadi kami dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar di Kelapa Gading untuk melakukan bypass. Tanggal 29 Oktober kami dirujuk, dipindahkan ke rumah sakit yang di daerah Kelapa Gading yang lebih besar. Selama di rumah sakit, suami saya tidak ada keluhan apapun, seperti orang seperti biasa, dan dokternya pun sempat ngomong, kok Bapak nggak ada keluhan ya Pak ya, selalu bertanya Bapak nggak ada keluhan, nggak ada sesak, nggak ada ini, nggak ada dok. Oh ya kok itu ya puji Tuhan sih gitu, jadi semuanya bagus gitu kan. Nah pas tanggal 30 itu diadakan operasi bypass jam 2.30 siang. Suami saya dibawa ke ruangan operasi. Untuk operasi berjalan kurang lebih 5-6 jam. Jadi pada jam 10.40 suami saya sudah menyelesaikan operasi. Setelah itu dibawa ke ruang ICU untuk observasi. Dan keesokan paginya suami saya sudah bisa siuman dan sudah bisa minta makan, dan puji Tuhan. Jadi ini suatu progres yang luar biasa. Biasanya untuk pasien yang mengalami operasi bypass itu di ruangan ICU itu kurang lebih 3 hari. Tapi suami saya boleh dibilang cuma 1 hari di ruangan ICU karena kondisinya bagus, jadi sudah bisa dipindahkan ke ruangan biasa. Nah selama di ruangan biasa selama kurang lebih 4 hari sampai 5 hari ya, 5 hari kalau nggak salah ya di ruangan perawatan, itu semuanya berjalan lancar, tidak ada keluhan apapun sedikit pun. Jadi pada tanggal 5 November kami sudah dibolehkan pulang ke rumah. Silakan Pak mau syukur. Ya, saya juga sedikit kesaksian ya. Saya sangat mengucap syukur pada Tuhan, begitu kasih Tuhan pada saya dalam operasi jantung ini. Semua bukan karena kekuatan saya, semua karena kasih karunia rahmat Tuhan dan pertolongan Roh Kudus, dan semua juga berkat juga doa-doa daripada gembala, semua hamba Tuhan yang luar biasa, semua tim doa juga, dan teman-teman seiman semua yang selalu berdoa mendukung saya, baik dalam saya sebelum operasi sampai sekarang. Saya ucap terima kasih pada semuanya. Dan sekarang saya sudah sehat kembali, sudah kuat, dan makanya saya bisa menyaksikan semua ini atas semua kasih karunia Tuhan yang luar biasa kepada saya dan istri dan keluarga besar semuanya. Ya mungkin ada kasih lihat sedikit, ini saya ada sedikit bekas operasinya di sini sampai di sini ya.
ini memang mujizat terjadi dalam diri saya. Jadi intinya pesan dari kami adalah bahwa tetap kita hidup di dalam Tuhan, selalu mengucap syukur di dalam Tuhan. Disitulah Tuhan pasti akan membukakan jalan buat setiap anak-anak yang berarti. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Terima kasih untuk kesaksian waktu yang diberikan kepada kami. Boleh menyaksikan semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.